Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry menyampaikan malam hari ini berjudul Mengekspresikan Kehidupan Yesus. Menjadi orang percaya berarti masuk proses perubahan cara berpikir dalam hati nurani. Untuk merubah cara berpikir seseorang dalam hati nuraninya dibutuhkan format ulang yang tidak mudah. Hal ini membutuhkan waktu panjang, tergantung seberapa sesat cara berpikirnya dan seberapa lama telah digunakannya. Kalau selama ini bangunan cara berpikirnya dibangun di atas berbagai filosofi dunia yang tidak sesuai dengan kebenaran Allah, sekarang harus dimulai diformat ulang dengan memberikan kebenaran-kebenaran Alkitab. Filosofi-filosofi dunia yang sesat adalah konsep-konsep kafir yang harus digantikan dengan konsep-konsep kebenaran Alkitab. Dari hal ini, orang percaya membutuhkan pembaharuan berpikir setiap hari. Pembaharuan berpikir ini adalah pembaharuan konsep-konsep yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kebenaran-kebenaran Alkitab. Roma 12 ayat 2. Proses pembaharuan berpikir untuk membangun hati nurani sama artinya dengan proses mencerdaskan hati nurani atau mendewasakannya. Hal ini juga sama dengan memformat ulang kehidupan individu. Karena segenap hidup kita ditebus oleh darah Yesus sehingga dimiliki oleh Tuhan, maka Tuhan menginginkan agar bejana jiwa kita dapat menjadi bejana Tuhan untuk mengekspresikan diri Tuhan, bukan diri manusia. Tubuh seseorang yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan menjadi milik Tuhan harus menjadi alat peraga Tuhan guna menampilkan diri Tuhan. Hal ini akan membuat seseorang bukan hanya menjadi seperti dalam arti mirip dengan Yesus, melainkan dapat memperagakan kehidupan Yesus yang pernah dijalani di bumi ini. Inilah yang dimaksud dengan menerima Yesus. Menerima Yesus berarti menerjemahkan atau mengenakan hidupnya dalam hidup kita. Salah satu ciri dari karakter Yesus adalah sikap mengampuni dan mengasihi musuh dengan hati yang tulus kepada mereka yang memusuhi dan menyakitinya. Peragaan kasihnya yang sempurna terhadap mereka yang memusuhi dan menyakitinya nyata sekali ketika ia tergantung antara langit dan bumi, yaitu ketika ia ada di kayu salib. Di atas salib, dari bibirnya meluncur doa yang pasti mengalir dari hatinya yang tulus. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Dalam kehidupan sehari-hari, orang percaya juga akan menghadapi berbagai perlakuan tidak adil, fitnah, hinaan, sikap menyakiti, dan lain sebagainya dari orang-orang yang memusuhi atau berniat jahat. Dalam hal ini, orang percaya diajar dan harus belajar untuk mengasihi musuh dan mengampuni mereka. Dengan cara ini, orang percaya telah selesai dengan dirinya sendiri.
Bila orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri marah, hal itu bukan karena ia mau memuaskan egonya. Kemarahan tidak selalu salah. Sesuatu yang mendorong mengapa seseorang marah, itulah yang menentukan kualitas kemarahan tersebut. Pada umumnya, kemarahan seseorang didorong oleh emosinya yang hendak diledakkan, berhubung dengan atau terhadap sesuatu yang dipandang merugikan dan menyusahkan dirinya, atau ketidaksukaan terhadap suatu tindakan atau keadaan. Marah kudus terjadi karena melihat bahaya dalam diri seseorang yang diakibatkan oleh tindakannya. Kemarahan ini harus merupakan ekspresi dari perasaan Tuhan. Marah yang tidak kudus mendorong seseorang merusak, destruktif, cenderung menghukum dan membinasakan, atau melukai sebagai balas dendam. Marah kudus mendorong seseorang memperbaiki suatu kesalahan, kalaupun ada sanksi, tujuannya demi kebaikan orang yang dimarahi. Orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri memiliki belas kasihan terhadap sesama, bukan belas kasihan kepada dirinya sendiri. Belas kasihan adalah perhatian yang tulus kepada mereka yang membutuhkan pertolongan. Kebenaran mengenai belas kasihan ini diajarkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Lukas 10 menceritakan hal ini. Belas kasihan tidak memandang perbedaan suku, bangsa, dan golongan. Belas kasihan ditunjukkan kepada sesama manusia, yaitu setiap orang yang kita jumpai yang membutuhkan pertolongan. Dalam perjalanan hidup sebagai anak-anak Allah yang harus memperagakan kehidupan Tuhan Yesus, kita diperhadapkan kepada orang-orang yang dapat menggerakkan belas kasihan kita terhadap mereka, sehingga kita harus berbuat sesuatu kepada mereka. Orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri adalah orang yang memiliki kelemah lembutan yang benar. Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa dirinya lemah lembut. Matius 11 ayat 29. Kelemah lembutan Tuhan tampak jelas dalam hal penerimaannya terhadap orang lain. Tuhan Yesus menerima semua orang dengan tulus sebagaimana adanya orang itu. Paulus menasihati orang-orang percaya untuk saling menerima satu dengan yang lainnya, seperti Kristus telah menerima kita. Roma 15 ayat 7, Efesus 4 ayat 2. Dengan demikian kita tidak lagi saling menghakimi dan tidak saling menghukum, yang akhirnya saling membinasakan. Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus membimbing orang dengan segala kesabaran. Maksudnya dengan kelemah lembutan Kristus, kita menerima orang. Sebagaimana Tuhan Yesus berbuat demikian. Demikian pula kita menerima orang lain sebagaimana adanya mereka. Galati 6 ayat 1 dan 2 Timotius 2 ayat 25, kemudian Kolose 3 ayat 12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.